Hubungan gelap suami dan pembantuku. Bab 104. Apa kamu mencintainya? Kami berdua masuk ke dalam ruang makan. Bu Sulis yang melihat kami hanya tersenyum sembari memandang ke arah tangan kami. Segera ku tarik tanganku dari genggaman Pak Reno. Aku baru menyadari kalau sejak tadi Pak Reno menggenggamnya. Duduklah. Pak Reno menarik kursi untukku. Setelah mengucapkan terima kasih, aku kemudian duduk, disusul Pak Reno mengikutiku. Sepertinya ada yang mulai bucin, Bi. Tatap Bu Sulis pada Bi Ina yang berdiri di belakang kami. Sepertinya begitu, Nyonya. Balas Bi Ina. Sebentar lagi kita akan kedatangan penghuni baru. Tangisan seorang bayi di rumah ini. Amin. Pak Reno menatap ke arah ibunya. Sepertinya Pak Reno ingin sekali bicara, tapi merasa enggan karena kehadiranku di sana. Kuambil piring Pak Reno dan kuisi dengan nasi dan lauk, lalu melanjutkan mengisi piringku. Bulan depan, kalian bulan madu ke Paris. Ibu sudah membeli tiket buat kalian. Tapi Reno masih banyak pekerjaan yang harus Reno kerjakan, Bu. Rini juga, Bu. Tidak ada tapi-tapian. Semua kebutuhan kalian di sana sudah Ibu persiapkan. Aku dan Pak Reno hanya bisa pasrah. Kalau Ibu Sulis sudah bicara, tidak akan ada yang bisa membantahnya. Setelah sarapan, kami mohon diri. Pak Reno mengantarku ke toko sebelum dia ke kantor. Apa kamu sudah siap untuk ke Paris seperti kata Ibu tadi? Tanya Pak Reno tanpa mengalihkan pandangannya. Apa kamu sanggup membantah perintah Ibu? Mana aku berani. Kalau begitu, kenapa tanya lagi? Tidak lama kemudian, kami tiba juga di depan toko. Aku turun di sini saja. Biar aku mengantarmu masuk. Jangan, aku takut. Para pengunjung toko dan karyawan akan heboh melihatmu. Kenapa memangnya? Kamu takut tersaingi? Terserah kamu saja. Kembali Pak Reno tersenyum. Sedikit demi sedikit, mobil masuk ke dalam kawasan toko dan berhenti tepat di depan pintu. Lihatlah, belum juga kamu keluar. Pandangan mereka sudah terarah pada kita. Bagaimana kalau kamu sampai keluar? Mungkin mereka datang mengerumunimu. Terserah mereka, asal mereka jangan menyentuhku. Iya, tapi toko kami yang rugi. Mereka hanya datang melihatmu, tapi sama sekali tidak berbelanja. Biar semua kerugianmu, aku yang tanggung, asal aku bisa masuk ke dalam. Pak Reno keluar dari dalam mobil. Sekali kamu menginjakkan kakimu ke dalam tokoku, maka jangan salahkan aku jika aku menyuruh semua karyawanku menyirammu dengan air. Galak banget. Sebentar sore, aku datang lagi menjemputmu. Kembali Pak Reno masuk ke dalam mobil setelah mendengarkan ancamanku. Tidak usah. Aku bisa pulang naik taksi saja. Aku berlalu pergi meninggalkan Pak Reno. Bu, bukankah tadi itu Pak Reno? Kenapa tidak diajak sekalian masuk? Tanya Ani, salah satu karyawan toko. Beliau lagi sibuk, jadi tidak sempat mampir. Balasku berbohong. Sayang sekali, padahal saya ingin sekali berfoto dengannya. Lain kali saja ya. Nisanya mana? Tanyaku mengalihkan pembicaraan. Bu Nisa lagi di ruang kerja. Baiklah kalau begitu, aku ke sana dulu. Kutinggalkan Ani yang kelihatannya masih ingin sekali mengorek keterangan tentang Pak Reno. Siapa perempuan itu? Dan ada hubungan apa perempuan itu dengan Tuan Reno?
Tanya salah satu pelanggan pada Ani. Itu Bu Rini. Beliau pemilik toko ini. Pak Reno dan Bu Rini sudah lama berteman. Bahkan beliau pernah jadi asisten pribadi Pak Reno. Pantas saja mereka sangat akrab. Kirain mereka ada hubungan spesial. Aku terus melangkah hingga tiba juga di depan ruang kerja. Pintu saat itu tidak tertutup. Kulihat Nisa duduk di kursi kerjanya sambil menelpon. Sepertinya dia sangat serius. Aku langsung masuk dan duduk di sofa sambil menunggu Nisa selesai bicara. Kalau begitu terima kasih atas undangannya. Kami usahakan datang ke acara itu. Terlihat Nisa menyelesaikan percakapannya. Siapa yang nelpon? Sepertinya serius banget. Pihak penyelenggara acara Mbak. Kita diundang untuk menghadiri asosiasi pengusaha. Apa? Toko kita masuk dalam kategori mereka? Sepertinya iya. Semoga saja kita menang. Tidak mungkinlah. Saing kita berat. Dapat undangan saja kita bersyukur. Itu artinya toko kita sudah diperhitungkan mereka. Betul juga kata Mbak. Banyak pengusaha yang sangat menginginkan kesempatan seperti itu. Tapi belum kesampaian. Kita yang tidak begitu mengharapkan malah dapat. Ini sungguh mujizat yang tidak boleh kita sia-siakan. Maka dari itu, tingkatkan kinerja kita, mulai dari kualitas produksi dan juga pelayanan pada konsumen, agar kedepannya kita akan lebih baik. Kembali kami melakukan aktivitas seperti biasa. 1 minggu lagi, acara besar itu akan diselenggarakan. Aku dan Nisa mempersiapkan segala sesuatunya untuk menghadiri pesta besar itu. Tidak terasa, waktu terus berlalu. Jam kini menunjukkan pukul 5 sore. Aku dan Nisa sudah bersiap-siap untuk pulang. Marta dan temannya juga sudah datang untuk menggantikan karyawan toko yang berjaga mulai dari pagi. Setelah memberi arahan pada mereka, kami langsung keluar. Mobil Pak Reno sudah terparkir di depan toko. Entah kapan datangnya, aku juga tidak tahu. Itu kan mobil paman Mbak, ucap Nisa. Benar, aku sampai lupa kalau hari ini dia datang menjemputku. Maaf Nisa, aku tidak jadi ikut denganmu. Kalau begitu, aku duluan. Kamu hati-hati. Mbak juga. Kutinggalkan Nisa dan melangkah cepat mendekati mobil Pak Reno. Aku segera membuka pintu dan masuk. Ayo kita berangkat. Kenapa terburu-buru sekali? Apa kamu takut kalau mereka sampai tahu kalau aku sudah jadi suamimu? Jangan bikin heboh. Ayolah, ibu dan ayah menyuruh kita mampir ke rumah. Katanya, mereka sudah bikin makan spesial buat kita. Kamu ini pandai sekali mengalihkan pembicaraan. Sedikit demi sedikit, Pak Reno mulai menjalankan kendaraannya. Di sepanjang perjalanan, Pak Reno menceritakan kegiatannya mulai dari dia tiba ke kantor sampai datang menjemputku. Sepertinya dia sangat nyaman menceritakan semua aktivitasnya diselingi sifat jahilnya yang mengungkit hal semalam. Jika dia membahas hal semalam, aku begitu malu. Bisa-bisanya aku sampai seagresif itu padanya. Sungguh memalukan. Akhirnya kami tiba juga di depan rumah. Ayah yang saat itu sedang duduk di teras segera berdiri setelah melihat mobil kami. Ayah membuka pintu dan mempersilahkan kami masuk. Kembali Pak Reno menjalankan kendaraannya dan berhenti di garasi. Kenapa baru datang sekarang? Omel ibu yang keluar dari dalam rumah. Ibu ini, biarkan mereka dulu masuk. Kasihan, mereka pasti capek seharian bekerja.
Ibu memegang tanganku. Dari raut wajahnya sepertinya ada kerinduan mendalam terpancar di sana. Pak Reno dan Ayah menuju ke ruang tamu, sedangkan kami menuju ke arah dapur. Apa mereka memperlakukanmu dengan baik, terutama Reno? Tanya ibu, sambil menata hidangan di atas meja. Reno itu baik, cuma kalau belum mengenalnya, pasti berpikiran kalau dia itu menyebalkan. Rini awalnya begitu, tapi setelah beberapa lama bersama dan tahu karakternya, Rini malah nyaman bersamanya. Apa kamu mencintainya? Tatap serius ibu padaku. Aku hanya tersenyum dan melanjutkan membantu ibu menata hidangan. Setelah sholat maghrib, kami pun melanjutkan makan malam. Pak Reno dan Ayah sudah tidak saling sungkan. Mereka mengobrol layaknya anak dan bapak, sedangkan kami hanya mendengarkan saja. Malam ini kalian bermalam di sini, ungkap Ayah saat kami sudah duduk di ruang tamu. Kalau Rini mau saja, tapi bagaimana dengan Reno? Dia pasti tidak terbiasa tidur di gubuk kita ini. Dimanapun kamu tidur, aku juga akan tidur di situ, ucap Pak Reno tegas. Yakin? Yakinlah. Baiklah, malam ini kalian bermalam di sini. Ibu sudah menyiapkan kamar kalian. Kulihat wajah Pak Reno. Aku yakin malam ini dia pasti tidak sanggup tidur dalam kamar yang selama ini aku tempati, yang ukurannya sebesar kamar kecil di rumahnya.